Selamat datang. Wah, ini Bung Bambang ini dari Bangka ya, baru mendarat ya. Siap. Luar biasa. Jadi ini sengaja kita undang karena hari ini bertepatan dengan ulang tahun ke-35 tahun organisasi Generasi Muda Buddhis Indonesia yang lahir 14 Februari 1986. Bertepatan dengan hari Valentine Day. Itu waktu itu nggak direncanakan, tapi begitu terselenggara kita tahu itu hari Valentine. Untuk itu saya memang sengaja minta Bambang Patijaya ini kader Gema Budi yang luar biasa menurut saya, karena beliaulah yang bisa menjadi Gema Budi ini berhimpun di KNPI tahun 86 begitu terlahir. Baru sekali ada kader Gema Budi yang bisa mimpin KNPI di daerah Bangka Belitung, yaitu Bambang Patijaya. Dan sekarang beliau ini duduk di DPR RI dari Partai Golkar, sekarang Komisi 2. Luar biasa. Jadi buat teman-teman yang beragama Buddhis, ini kader kebanggaan umat Buddha. Dan saya pikir nggak ada salahnya kita dengar pengalaman beliau dari proses perjalanannya, karir politiknya dari seorang pengusaha terus menjadi aktivis dan sekarang menjadi wakil rakyat yang sangat membanggakan. Silakan. Baik, terima kasih. Pertama-tama kita kungisingen dulu. Oh iya. Kungisingen Kyong Hipat Choi. Jadi baik, nama saya ini Bambang Patijaya. Saya aslinya orang Bangka Belitung. Kebetulan sekarang ini saya adalah sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Kemudian sekarang saya ditugaskan oleh fraksi itu duduk di Komisi 2. Nah, sebelum menuju kepada DPR, tentunya saya ditempa terlebih dahulu itu di Gema Budi. Jadi Gema Budi ini adalah merupakan organisasi pertama saya, di mana saya sebagai ketua. Jadi dimulai dari tahun 2006. Jadi 2006 itu untuk pertama kali Gema Budi didirikan di Bangka Belitung. Dan pada musda yang pertama itu terpilih saya sebagai ketua. Waktu itu hadir ketua Gema Budi DPP Bapak Poni Janniau pada saat itu. Nah, di depan saya ini Pak Lius inilah pendiri daripada Gema Budi. Jadi kalau dari pangkatnya saya ini termasuk anak cicit nih. Jadi beliau yang pertama di tahun 1986. Kemudian setelah itu Pak Poni Janniau. Setelah itu berikutnya adalah senior saya Bung Roni Hermawan. Kemudian saya sejak 2016. Nah, gara-gara berkecimpung di Gema Budi lah, akhirnya saya bagaikan air mengalir tanpa sesuatu yang direncanakan, akhirnya masuk ke dunia politik seperti itu. Jadi ini merupakan satu pengalaman yang tak terduga, tapi menyenangkan, bahwa pada perkembangan yang kita jalani sampai hari ini, untuk dapat berkontribusi kepada masyarakat, salah satu cara yang terbaik adalah bagaimana kita masuk ke politik, kemudian lewat keputusan-keputusan politik dan kebijakan-kebijakan yang diambil, mudah-mudahan kita dapat membantu orang banyak. Bagus itu, dan memang itu harus dipersiapkan diri masing-masing supaya bisa mengikuti jenjang Bung Bambang Patijaya, karena memang betul dengan menjadi anggota dewan banyak yang bisa diperbuat. Dan untuk menempa diri itu lebih canggih lah kalau di sana. Ya, jadi saya percaya kepada yang namanya proses. Jadi proses itu akan membentuk menempa kita menjadi sesuatu yang akan lebih baik. Lewat proses itu kita banyak belajar, kita persiapkan diri, kita persiapkan kapasitas, kemudian ya ketika semua sudah siap, ketika ada masanya untuk tampil, kita tampil dan di situ kita dapat berbuat. Nah, ketika saya sebagai ketua DPP Gema Budi, DPD Gema Budi tahun 2006, kemudian tidak pernah terpikir oleh saya 10 tahun kemudian, pada tahun 2016 saya menjadi ketum DPP Gema Budi. Itu pada Munas yang ketiga di Tangerang ya, di Tangerang, di Kota Modern waktu itu. Kemudian pada prosesnya juga sebelum sebagai ketum itu saya pada tahun 2015 itu terpilih sebagai ketua KNPI Bangka Belitung. Hebat itu. Nah, saya menganggap bahwa proses saya sebagai ketua KNPI Bangka Belitung selama 3 tahun, 2014 dan 2017, ini satu
masa di mana saya maksimal di dalam menempa diri, kira-kira demikian. Karena kenapa? KNPI ini sangat majemuk, sangat plural, sangat heterogen. Di situ berkumpul dan berhimpun semua pemuda. Nah, kalau saya di Bangka Belitung, kira-kira yang namanya tukang demonya di situlah, tukang perusuhnya di situlah, LSM-nya di situlah, pentolan-pentolan organisasinya di situlah. Dan yang hadir berhimpun di dalam KNPI ini adalah orang-orang yang memang pada komunitasnya mereka adalah pemimpin. Jadi mereka sudah unggul terlebih dahulu di komunitasnya, kemudian berhimpun di situ. Nah, tidak mudah untuk sebagai pemimpin kawan-kawan yang begitu heterogen, kawan-kawan yang begitu majemuk, karena semuanya datang dari latar belakang yang berbeda, kemudian dengan kultur organisasi yang juga berbeda, sehingga ini merupakan satu tantangan yang luar biasa. Bagaimana kita bisa dapat merangkul, kemudian bisa sebagai katalisator, bisa sebagai pemimpin bagi kawan-kawan ini, kan seperti itu. Jadi bagi saya itu satu masa yang sangat luar biasa, proses bagaimana untuk meningkatkan kapasitas diri. Nah, jadi berangkat dari situ ya saya pikir banyak sekali membantu ketika saya terjun kepada politik praktis di partai politik dan juga di DPR sendiri. Pada organisasi kepemudaan, baik itu Gema Budi atau mungkin KNPI, Anda sukses, Anda gagal, itu tidak berisiko. Karena kenapa? Ini merupakan satu masa, satu organisasi untuk bagaimana membina diri, membentuk kapasitas diri, membentuk jaringan, kemudian juga untuk latih tanding. Tidak berisiko ketika Anda berhasil ataupun gagal. Tapi jangan coba-coba lakukan itu di partai politik. Ketika Anda gagal, Anda dibuang. Ini persoalan risiko saja, kan seperti itu. Jadi saya pikir bagi kawan-kawan yang ingin masuk ke dalam dunia politik sejak awal, ya saya pikir organisasi kepemudaan adalah merupakan satu tempat yang sangat baik untuk bagaimana untuk belajar berorganisasi dan bagaimana untuk meningkatkan kapasitas diri. Seperti itu, Pak. Nah, yang saya kagum lagi, sambil ngopi, Pak ya? yes, Mantap kopinya. Santai. Ini kopi tanpa gula. sama. Saya sejak pileg kemarin, Pak, ngopi itu sudah nggak pakai gula lagi, Pak. Karena kata kawan saya, mulut saya sudah manis, Pak. Jadi jangan terlalu banyak gula lagi. Jadi yang saya bangga ya, ini Bung Bambang ini juga selain jadi ketua KNPI di Bangka Belitung, sekarang ini juga ketua partai politik kan? Saya ketua partai Golkar Bangka Belitung, DPD 1. Itu kan luar biasa. Di KNPI dengan keberagaman itu juga sudah berat. Bisa jadi ketua daerah itu istimewa. Golkar itu bukan partai sembarang. Partai nomor 1 zaman Orde Baru. Sampai sekarang juga masih rankingnya 5 besar lah. Di DPR RI tingkat 2, Pak. Dan bisa jadi ketua di daerah. Waduh, ini sih sangat membanggakan. Saya pikir kader-kader Budis jangan minder. Karena jejak Bambang Patijaya ini bisa dilakukan oleh seluruh kader yang ada di Indonesia. Belajarlah, banyak bertanya, mencoba. Saya berkeyakinan pasti bisa berhasil. Dan ini Bung Bambang punya tugas terus membina supaya lahir Bambang-Bambang baru. Karena tantangan ke depan ini ya kita dari Budis ini kan juga jarang gitu yang jadi pejabat. Sedikit lah dulu kita memperjuangkan Dirjen Buda. Mungkin ke depan ini duta besar, menteri belum ada juga. Ya, saya berharap nggak ada yang nggak mungkin kalau kita mau berusaha. Dan itu cikal bakalnya ya yang sekarang sudah deket ada di perpolitikan Indonesia, tinggal selangkah lagi lah. Jadi harus terus didorong semangatnya kader-kader muda supaya tetap optimis dan punya kepercayaan diri. Ya, jadi kan memang salah satu fungsi daripada Gema Budi ini sendiri seperti yang dulu di awal ketika Pak Lius dan para senior mendirikan organisasi ini adalah bagaimana Gema Budi ini bisa tampil sebagai wadah saluran aspirasi bagi pemuda yang punya minat kepada sosial politik, kan seperti itu. Jadi walaupun kita organisasi kepemudaan berbasiskan agama Buddha, tetapi kita tidak pernah membahas persoalan ritual di dalam Gema Budi. Dan ini salah satu hal yang
saya pikir sangat indah daripada Gema Budi bahwa di sini kita tidak pernah bertanya Anda dari aliran mana, Anda dari mazhab mana. Di sini kita belajar yang namanya kebinekaan. Di sini kita belajar yang namanya keragaman. Belajarnya di mana? Dari Gema Budi. Bahwa kebinekaan dan keragaman itu jangan latah berbicara masalah bineka ketika kepentingan Anda terganggu. Ini yang banyak kita temui. Tetapi untuk urusan internal saja di dalam agama Buddha sendiri Anda belum bisa menerima keragaman itu. Nah, dulu mungkin suatu ketika pernah saya agak sedikit sempit pola berpikir tentang bagaimana menerima keragaman. Tapi ketika aktif di dalam Gema Budi, saya menjadi semakin terbuka bahwa ketika berbicara masalah kebinekaan, keragaman, kita belajarnya di dalam. Ketika Anda di dalam agama Buddha sendiri Anda sudah bisa menerima perbedaan, maka Anda bisa dengan fasih berbicara masalah keragaman itu di luar. Berbicara lintas agama, lintas organisasi kemasyarakatan, kepemudaan yang lain, itu nggak ada masalah seperti itu. Jadi saya pikir Gema Budi adalah satu tempat yang terbaik untuk bagaimana kita belajar keragaman itu sendiri. Nah, berikutnya apa? Bahwa ketika Gema Budi ini sebagai wadah aspirasi bagi pemuda dalam bidang minat sosial politik, dia tempat exercise, tempat belajar untuk berpolitik. Seperti itu. Nggak ada masalah. Dan kita bisa lihat bahwa dari 4 anggota DPR RI yang saat ini di DPR RI dari 575 orang itu, dari 4 yang beragama Buddha, 3 ini punya latar belakang Gema Budi. Saya sendiri, kemudian yang dari Lampung, kemudian dari Sumatera Utara, kemudian ada satu lagi kawan yang dari Sumatera Barat, Kalimantan Barat, beliau dari organisasi Hikmah Budi. Nah, artinya apa? Bahwa memang betul bahwa Gema Budi ini memang tempat untuk belajar di dalam berpolitik bagi pemuda Buddhis yang punya minat ke sana. Tapi kalau minatnya persoalan ritual saja, ya jangan terlalu pusing dengan Gema Budi gitu. Cukup dengan organisasi kepemudaan internal majelis saja, kan seperti itu. Begitu, Pak. Ya, saya kira ya kalau buat soal Gema Budinya, soal Buddhisnya cukup ya. Cuma mungkin sekarang soal KNPI-nya ini, karena saya merasa KNPI ini sebagai wadah berhimpun ini harusnya tetap dipertahankan. Karena suka nggak suka, saya merasa saya juga dibesarkan di KNPI gitu. Tanpa KNPI mungkin kita Buddhis generasi mudanya sulit kenal pemuda Pancasila, FKPPI, HMI, Ansor, pemuda Kaba. Itu nggak mungkin lah. Tapi dengan ada wadah KNPI, kalau dulu zamannya Abdullah Putih itu masih 39. Lalu sekarang saya dengar udah ratusan kan yang berhimpun di KNPI. Nah, ini wadah sayang sekali gitu. Saya senang Bung Bambang ini di handphonenya file-file tentang mempersatukan KNPI itu dari 2 kubu itu ada semua itu. Artinya mengikuti. Dan mudah-mudahan kita dari Gema Budi ini bisa terus menjaga keutuhan para pemuda Indonesia. Jadi cocok karena Bung Bambang ini pernah jadi ketua di Bangka Belitung, ketua KNPI. Jadi saya nggak tahu ya, harapan saya ya bisa kita mewarnai lah, mendorong menjadi perekat supaya KNPI ini betul-betul bisa jadi wadah pemersatu harapan rakyat Indonesia. Ya, mudah-mudahan podcast pada bagian ini didengar juga oleh para senior dan juga mungkin dilihat juga oleh para aktivis kepemudaan yang sekarang saat ini sedang tayang gitu kan. Bahwa hakikatnya KNPI ini adalah School of Democracy, tempat kita belajar demokrasi. Saya cuma mengatakan kepada beberapa senior beberapa waktu yang lalu bahwa beberapa senior dan para aktivis-aktivis pada saat ini sudah khatam dan menguasai ilmu pecah memecah. Jadi KNPI sudah pecah kepada 3 atau mungkin 4 kan seperti itu. Tapi yang jelasnya saat ini 3. Nah, saya memberikan satu tantangan kepada para senior dan aktivis itu. Sekarang mari kita perdalam ilmu bagaimana menyatukan. Jadi kalau ilmu pecah sudah khatam, kemudian ilmu menyatukan sudah mampu, sempurnalah kita sebagai aktivis. Kan seperti itu. Keren. Nah, karena pemainnya ini saja, aktivisnya itu juga. Kan seperti itu. Jadi yang kita perlukan ini adalah bagaimana legowo, kemudian niatan untuk mempersatukan. Karena ini persoalan kepentingan. Nah, pada saat ini kita lihat beberapa senior sudah mulai membuka ruang diskusi untuk penyatuan. Kita juga melihat bagaimana Menpora punya satu visi bahwa dunia kepemudaan ini akan kembali disatukan. It's just a matter of time, hanya persoalan waktu saja. Nah, tapi saya juga memberikan beberapa masukan-masukan kepada Bapak Menteri pada beberapa pertemuan
yang lalu dengan beliau bahwa salah satu persoalan mendasar dari dunia kepemudaan saat ini adalah persoalan regulasi. Selama Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, pasal-pasal tertentu itu tidak dilakukan judicial review atau tidak dirubah, maka selamanya ini akan tetap seperti ini. Karena kenapa? Pemerintah tidak punya legalitas formal untuk menaungi dan mengatur dunia kepemudaan. Sampai hari ini, saya katakan bahwa negara tidak hadir untuk mengatur pemuda. Fakta bahwa semua OKP di luar OKP kemahasiswaan ini semuanya umur itu adalah 40 tahun di dalam ADRT. Tetapi pasal 1 di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 mengatakan bahwa pemuda adalah yang berusia 16 sampai 30 tahun. Nah, jadi persoalan ini harus diselesaikan. Yang kedua, ada satu pasal di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, ini adalah pasal banci yang saya katakan. Pasal yang tidak jelas jenis kelaminnya. Ketika kita berbicara tentang undang-undang olahraga, jelas dikatakan bahwa tempat berhimpunnya cabang olahraga adalah KONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia. Zaman dahulu, secara de facto dan sampai hari ini pun kita melihat bahwa tempat berhimpunnya organisasi kepemudaan itu adalah KNPI, yang walaupun sekarang sudah terpecah 3. Nggak ada masalah, semuanya masih mengambil nama KNPI. Jadi secara de facto, bahwa sebetulnya inilah yang memang tempat bernaung berhimpun kita. Ini persoalan pecah-memecah saja. Tetapi logonya tetap sama, namanya sama, warnanya sama, orang-orangnya juga sama. Seperti itu. Jadi bagaimana untuk menyatukan ini semua? Persoalan regulasi kita benahi sehingga kemudian Kemenpora dapat secara langsung melakukan upaya pembinaan kepada dunia kepemudaan. Sehingga ke depan saya yakin Bapak Menteri Menpora dapat, karena beliau adalah mantan aktivis, beliau juga adalah mantan pengurus KNPI. Jadi beliau sangat paham dan tahu bagaimana situasi kebatinan daripada kawan-kawan yang saat ini melihat situasi KNPI. Nah, jadi kira-kira demikian. Baik, terima kasih. Saya kira kita sudahi pembicaraan kita dan saya senang 35 tahun usia Gema Budi bisa ikut memikirkan bagaimana ikut mewarnai menyatunya semua potensi pemuda di dalam wadah KNPI. Terima kasih, selamat bertugas di DPR, tugas yang bukan ringan, tapi saya yakin dengan kemampuan dan pengalaman akan bisa terlaksana dengan baik. Siap, terima kasih. Salam budaya.